Nama saya Dimas Diasrama, saya Content Manager dari Fitsi untuk wilayah Indonesia dan Timor Leste. Tahun depan gue akan ngomongin untuk wilayah Indonesia, Timor Leste, dan Papua. Oh, ya ini Lepaskan Papua. Saya aktif sebagai Content Manager sejak bulan Agustus tahun kemarin. Fitsi Juri ini adalah proyek baru, contohan dari Fitsi. Sekedar informasi, kami selain ada Fitsi Juri, ada namanya Fitsi Shorty. Fitsi Shorty itu adalah program kami itu untuk memilih satu film tiap bulan yang paling banyak ditonton, paling banyak dibicarakan melalui komentar, dan paling banyak di-share, diviralkan. Dan itu kami menggunakan perhitungan data statistik dari mesin statistik kami, juga ditambah dari Google Analytics-nya. Itu yang kemudian sense-nya lebih ke audience award, karena yang kemudian memilih film itu adalah sebenarnya penontonnya Fitsi, seperti itu. Jadi Fitsi Shorty itu audience award. Tiap bulan ada satu film yang akan dipilih berdasarkan analitik itu, kemudian mendapatkan hadiah kamera Nikon D7200. Jadi tiap satu bulan tuh ada satu kamera yang diberikan, yang gua kadang-kadang sirik gitu. Anyway, kemudian suatu hari kami berpikir, oke, ada Fitsi Shorty yang itu audience award, kenapa kita nggak bikin program yang kemudian jury award gitu kan? Akhirnya kami membahas itu dan muncullah ide Fitsi Juri. Fitsi Juri ini kemudian sense-nya lebih kepada bagaimana film-film ini dipilih oleh para profesional, film-film yang akan menang itu, yang emang juri-juri ini pun kami pilih berdasarkan semacam framework yang sama dengan apa yang Fitsi pikirkan selama ini. Contoh, 3 juri dari Fitsi, kami menyebutnya judges sebenarnya sih, karena agak rancu kalau Fitsi juri-jurinya Fitsi Juri. The judges kami menyebutnya ada 3, ada Masud Soedi itu dari Iran, dia pembuat film dari Iran yang kebetulan lagi ada project di Indonesia di Jogja untuk setahun ini. Kemudian ada ABC Nada, dia seorang profesor dan juga penanggung jawab program pendidikan di Sapporo Film Festival. Kemudian James Lee itu dia terkenal dari Malaysia, dia terkenal sekali dengan beberapa film panjangnya yang memenangkan beberapa penghargaan prestis dan film-film pendeknya. Dan dia membentuk sebuah production house namanya Dog 73. Itu dia endorsing pembuat-pembuat film pendek dari Malaysia dan fokus kepada distribusi online. Jadi dari awal dia sudah berpikirnya di distribusi online. Dia tetap mengirim itu film-film itu ke festival, tapi dia tidak pernah punya keraguan bahwa oke, selesai ini kita langsung tayang online dan seterusnya. Nah, yang menyatukan mereka semua adalah ketiga orang ini percaya sekali bahwa masa depan penonton film, terutama film pendek, adalah platform digital. Jadi kami memang meminta juri-juri yang punya cara pandang yang sama dengan Fitsi. Dan juga secara desain kami memutuskan untuk tidak melibatkan pembuat film atau orang film Indonesia sebagai judgesnya, karena kemudian kami pengen film-film Indonesia ini beneran dilihat dari kacamata orang luar Indonesia. Fitsi Juri sendiri totalnya ada 128 judul yang sakti ya. Kemudian kami pilih, muncullah angka 60 judul. Nah, dari 60 judul itu dikompres lagi menjadi 10 finalis yang salah satu blocking finalisnya teman-teman baru tonton, nanti ada lagi yang setengah 8 ya. Jadi ada 10 film. Nah, dari 10 film ini sebenarnya proses pemilihannya aku hanya berhenti sampai di angka 60-nya. Yang 10-nya kolega-kolegaku yang ada di Singapura yang memilih, karena kemudian sama sih konsepnya gitu. Aku cuma bantu ke angka 60-nya, setelah itu untuk finalis aku jaga jarak gitu, karena kemudian ya jujur aja Bro, hampir semua filmnya aku tahu dan tahu filmnya karena gitu. Terus ya gitu. Ini lagi. Tapi orangnya nggak enak. Personal Tangan gitu ya. Nah, muncullah 10 ini sebagai finalisnya. Dan para finalis ini sekarang ini lagi dipilih nih sama 3 jurinya, judgesnya ini. Yang akan memperebutkan 2 pemenang, Fitsi Juri Gold dan Fitsi Juri Silver. Yang Gold itu akan mendapatkan hadiah trip ke Singapura 3 hari 2 malam untuk 2 orang. Jadi untuk produksinya di cover semuanya, transport dan akomodasi, plus mendapatkan kamera Blackmagic serinya, kalau nggak salah yang Gold itu
adalah RF atau IF ya lupa. Pokoknya yang harganya $5.000 itu. Mahal sih. Terus yang silver mendapatkan kamera Blackmagic juga, kalau nggak salah seri RF kalau nggak salah. Itu yang kalau nggak salah juga harganya $2.000. Itu sih sekilas tentang si Fitzy jurinya. Jadi untuk tahun ini kami ini Indonesia jadi negara pertama yang diuji coba untuk Fitzy juri. Jadi juri yang ini memang didedikasikan hanya untuk film Indonesia. Bulan Mei kami akan lakukan Fitzy juri khusus hanya untuk Filipina. Nah, setelah bulan Mei akhir tahun, jadi kira-kira Oktober November ada satu negara lagi terakhir di tahun ini. Kami masih membicarakan negaranya. Lalu 2017, setelahnya kami akan memutuskan apakah 2017 Fitzy juri langsung dibuka sebagai Southeast Asia. Jadi udah nggak ada per negara langsung dibuka untuk Southeast Asia. Yang berat sih sebenarnya human resource kami masih sangat terbatas untuk menjalankan itu karena it's another organization lah pokoknya, lumayan repot. Tapi kira-kira rancangannya seperti itu dan kami juga dengan program ini sebenarnya pengen ngasih tahu ke publik bahwa Fitzy itu tidak hanya ada di online tapi juga ada di offline activities sebenarnya itu. So kalau ada yang mau nanya tentang Fitzy juri atau Fitzy-nya sendiri atau tentang kompetisinya silakan, atau yang lain terkait dengan wacana digital platform. Itu teman di sini. Ayo buka-bukanya masih penasaran. Udah tahu Fitzy semua? Ada yang belum tahu? Ya iya, jangan. Ayo. Ya, itu oke. Iya, kalau yang Fitzy yang lainnya kan maksudnya udah tahu kan dari audiens kan. Kalau yang juri itu kriterianya gimana? Dia bisa sampai di final. Oke. Sebenarnya biar nggak tertukar ya, Fitzy sebagai platform ya. Fitzy reguler. Fitzy gitu ya. Fitzy kalau Shorty udah jelas ya audience award ya, jadi si penonton yang memilih. Nah juri ini kemudian ada satu kerangka yang lebih kemudian untuk dipilih langsung oleh si Fitzy-nya dan kemudian oleh juri. Sebenarnya kerangka pemilihannya sama seperti yang reguler, bahwa cara pandang Fitzy terhadap karya-karya ini adalah ceritanya dulu. Jadi ya ini asik saja, ini sudut pandang kami ya, sudut pandang kami. Kami menghindari karya-karya yang style over the essence. Jadi kami nyari essence-nya dulu baru stylenya. Jadi buat kami cara pandang Fitzy adalah style itu harusnya menjadi medium penghantar dari essence-nya, dari story-nya, bukan dibalik gitu. Jadi bukan style jadi cerita. Itu sih cara pandangnya seperti itu. Kira-kira platformnya kayak gitu. Selebihnya adalah ya diskusi antar pemilih sih. Ya sebenarnya menarik kemudian karena aku tidak punya intervensi sama sekali untuk yang 10 film ini, jadi ya itulah ternyata mungkin yang menarik ya buat orang di luar Indonesia, 10 film ini. Ayo yang lain, oke. Terjawab dari Mas ya? Oke. Yang lain sebelah sini, yuk. Bebas-bebas aja. Ayo. Wah, nggak tahu. Pulang. Ayo, Pak. Oke, selamat sore. Jadi ada satu pertanyaan dari dulu yang sebenarnya pengen nontonnya ke direct, tapi di sini adanya Mas Dimas, jadi ya udah Mas Dimas. Nanti saya jangan. Jadi banyak teman-teman di sini yang mempertanyakan perihal copyright pasti ketika karya itu diupload ke online gitu kan. Teman-teman pasti ada rasa-rasa di mana mereka tuh ragu, aku upload karyaku ke online kemudian Fitzy memang tidak bisa setahu aku nggak bisa di-download. Aku tidak bisa berhasil mendownload kecuali kalau ada orang lain yang berhasil mendownload. aku akan kasih tahu kenapa. Oke, terus bagaimana menumbuhkan kepercayaan untuk teman-teman untuk mengenalkan bahwa ini memang medium distribusi baru, tapi di samping itu keamanannya juga pasti kejaga gitu. Oke. Jawabannya akan terdengar sangat klise, dialog. Kami hanya bisa menemukan itu akhirnya, dialog dan dialog. Gitu. Karena tidak ada gini, kita punya gap pengetahuan tentang dunia digital sebenarnya secara umum ya, bahwa ada beberapa konsen itu apa ya kalau bahasa Inggris? Bahwa ada beberapa perhatian khusus ketika kita
melihat platform digital, dan itu tidak hanya film, musik dan segala macam. Kalau musik sudah bisa banyak menyelesaikan itu dengan DRM sebenarnya sejak awal ya. Tapi film sekarang sudah melakukan itu. Contoh ya kemudian apa yang kita tonton misalnya di Netflix yang sekarang kita udah bisa akses ya, seperti itu. Nah kalau Vidzi sendiri gini cara melihatnya. Pertama aku kasih tahu dulu kenapa tidak bisa di-download. Playernya itu kami beli license resmi dan kami tulis ulang skripnya sehingga skrip ini tidak terbaca oleh online converter manapun atau bahkan offline converter karena skripnya ditulis ulang, jadi codingnya dibuat berbeda dan kami sudah ngetes. Tapi tidak ada satupun hal yang ketika kita taruh di internet itu akan aman. CIA aja bisa jebol, apalagi Vidzi kemana. Itu sebenarnya kesadaran yang harus semua orang punya. Nah, jadi sebenarnya yang Vidzi lakukan adalah tindakan preventifnya. Nah, kemudian tindakan preventif yang Vidzi lakukan adalah watermark misalnya. Ada kejadian, ada yang berhasil nge-breach sistem kami dan ngambil satu filmnya Cindy Saleh Fitri, lalu di-re-upload oleh dia di channel YouTube-nya dia sendiri. Dalam waktu 5 hari dapat 1 juta viewers. 5 hari. Yang orang ini tidak tahu adalah Vidzi adalah rekanan resmi YouTube. Resmi. Ketika itu terjadi, kami email ke YouTube, ya, komplain resmi, tapi kami bilang sama YouTube tidak usah di take down, biarkan saja. Karena itu sebenarnya kami sedang mining audience. Jadi angka 1 juta itu otomatis punya Vidzi, bukan punya channel ini. How to prove it? Yang pertanyaannya itu. Seperti mungkin teman-teman tahu ya, kalau ada YouTubers di sini, 1 juta viewers artinya adalah 1.250 US dollar, ya kan? Itu tidak akan pernah didapatkan oleh si uploader ini. Sebenarnya ketika teman-teman merasa ada kontennya dicuri, ketika komplain, pilihannya bisa nggak apa-apa, biarin aja. Tapi dia tidak akan mendapatkan haknya sebagai uploader, gitu. Nah, YouTube bisa memberikan angka viewers ini buat kita, seperti itu. Itu tindakan-tindakan preventif. Nah, kemudian kami nge-lock di kompresi. Kami ada HD, tapi tidak full HD. Artinya sampai aku pernah ngetes HD-nya ya seperempat lebih gede dari ini masih aman. Dari ini ya, besaran ini. Jadi kalau misalnya ditembak ke layar lebih gede lagi udah nggak mungkin. Misalnya itu, misalnya. Kemudian apalagi ya? Watermark sih sebenarnya menjadi our final frontier sih sebenarnya sebagai sebuah pengamannya, bahwa Vidzi tidak pernah memberikan file kepada siapapun, gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, bagaimana kemudian meyakinkan ke pembuat film di Vidzi ketika teman-teman, oke, ini juga penjelasan ya. Kami bukan user generated, kami curated content. Jadi siapapun boleh submit. Boleh, silakan submit, masuk ke sistem kami, ke server kami, lalu akan kami kurasi. Ada yang bisa dipublish, ada yang tidak, dan dua-duanya dapat notifikasi, seperti itu. Nah, untuk bisa disubmit, teman-teman harus melihat dulu film license agreement namanya. Nah, di film license agreement itulah semua hal terkait dengan bagaimana kita mengupload, bagaimana karya itu akan berlaku, tertera di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Vidzi tidak memegang hak rights apapun dari karya kalian, tidak ada exclusive rights. Artinya, ketika teman-teman, misalnya ada film teman udah publish di Vidzi, oleh suatu sebab kalian harus men-take down karya itu, silahkan email kami akan take down. Biasanya kami akan butuh waktu maksimum 14 hari karena sistem kami udah integrated sama aplikasi kami di iOS sama di Android, jadi harus di sync up dulu. Maksimum 14 hari di take down, seperti itu. Rights ada di tangan pembuat film. Dan ketiga, kami bukan distributor. Ini yang sebenarnya miskonsepsi paling besar sebenarnya. Vidzi bukan distributor. Kami tidak melakukan tindakan distribusi. Jadi ketika ada interest dari pihak ketiga atas film-film yang ada di Vidzi, kami berikan kontak filmmaker. Kami tidak melakukan trading di film. Nah, ketika ada yang kayak gini, ini harus melalui persetujuan dari pembuat filmnya dulu. Jadi semua film yang diputar offline itu berdasarkan permit yang diberikan oleh pembuat filmnya,
dan itu harus digunakan untuk non-commercial screening seperti itu. Pola-polanya seperti itu. Sampai saat ini sih aku belum menemukan cara paling efektif untuk meyakinkan kami menyebutnya content creator, kemudian meyakinkan content creator bahwa pilihan-pilihan dari masing-masing kanal ya, dari masing-masing kanal baik itu digital, online maupun offline, pada dasarnya nggak ada yang secure sih kalau mau agak pesimis gitu kan ya. Maksudnya ya lo bayangin aja film Hollywood pakai DCP itu tembus juga gitu maksudnya. Ya tapi kan kita nggak boleh pakai argumen seperti itu ya. Yang makanya yang kami hanya bilang bahwa ini ada tindakan preventif yang coba dilakukan dan semoga ini bisa melatih juga kita untuk sama-sama aware tentang copyright dan segala macam. Tapi sebenarnya gini, kalau yang Novita ditanya itu masalah pencurian file bukan pencurian rights. Jadi agak beda sih sebenarnya. Kalau pencurian rights lebih ke kemudian karya itu diklaim dan digunakan ulang dalam bentuk yang berbeda. Sebenarnya lebih kayak gitu. Nah kalau di konteks itu Vici udah nggak punya konsen apapun karena kami bukan distributor, kami eksibitor. Sebenarnya sama kayak teman-teman. Katakanlah gini, teman-teman karyanya di-upload di YouTube ya. Terus kemudian aku nonton dan aku ngambil idenya untuk karyaku gitu loh. Itu yang penyalahgunaan rights sebenarnya. Seperti itu. Berarti oke. Oke, ada lagi. Ayo, ngomong di sini. Mungkin teman-teman yang suka bikin film terus kebingungan biasanya itu kan mas, kebingungan untuk kemana sih? Lu megangnya hikmat banget Lagi. Kebingungan biasanya, kebingungan kemana sih setelah membuat film akan diputar atau nonton seperti apa gitu. Ini mungkin ada jawaban dari Vici yang platformnya ini juga Southeast Asia atau Asia dunia. Karena kemudian Vici tidak punya restriction, bisa diakses dari manapun. Satu-satunya restriksi yang kami punya gini, Vici saat ini lagi sibuk bikin subscription kita sebagai konten ya, itu lewat email. Saat ini kami hanya lewat Facebook, akun Facebook. Jadi masih tunggal mono sistem di subscriptionnya. Teman-teman bisa nonton film-film di Vici tanpa harus subscribe di websitenya. Tapi kalau mau menggunakan apps-nya harus subscribe. Nah, kami lagi bikin sistemnya di sistem email. Nah, yang membuat lama adalah karena kami pengen email misalnya Gmail, Yahoo, apakah 3 email ya, 3 akun email. Karena kami pengennya itu granted system by Google misalnya. Karena dengan Facebook, kami nggak minjem sistem, kami emang di granted system. Gitu, bukan minjem gitu ya, beneran di granted. Artinya subscription system kami itu dipantau juga oleh si Facebooknya, seperti itu. Nah, itu lagi kami buat. Jadi emang ternyata lama sih bikin sistem kayak gitu, nggak mudah sama sekali. Yang jelas sih sekilas aja ya buat teman-teman, jumlah pengunjung Vici per bulan itu 3,7 juta teman-teman. Visitor, kita sebut visitor. Kemudian selain dengan Facebook, Yahoo, kami juga sebenarnya bekerja sama dengan Vimeo, lalu juga Rappler, Yahoo-nya Yahoo Singapura, kemudian Huffington Post dan BuzzFeed. Nah, bekerja dengan mereka itu kami terbantu sekali untuk marketingnya. Jadi ya konsep Vici seperti ini. Derek dan Jian itu 2 foundernya, mereka juga membuat film ya amatiran komunitas gitu loh. Mereka bikin film mereka and that's it. Sebenarnya idenya dari berangkat ketika mereka bikin film, mereka upload di YouTube dan Vimeo. Setelah 6 bulan mereka nggak ngerasa ada result gitu ya, ada feedback dan segala macam. Lalu mereka pelajari dari semua dan seterusnya. Lalu mereka menemukan, oh iya kita nggak bisa posting gitu aja, kita harus marketing sendiri gitu, kita harus promoting dan segala macam. Mereka juga menemukan misalnya fakta-fakta online digital marketing. Contoh ya, mereka mempelajari, oh ternyata kalau misalnya judul film gue Apple, gitu kan, as if Apple ya, Apple judul filmnya, aku upload di YouTube. Lalu kan kita punya YouTube title-nya tuh, ya kan. Nah,
Kalau kemudian aku judul di YouTube-nya itu aku tulis Apple juga sama dengan judul filmku, ada kemungkinan misleading di search-nya karena kemudian akan banyak sekali kemungkinan video yang judulnya Apple. Nah, dan kami punya more or less 10 penulis tersebar di Asia. Kami menulis di bahasa Indonesia, Tagalog, Inggris, dan Simplified Chinese. Nah, ini bukan kayak aku nulis dalam bahasa Indonesia lalu diterjemahkan ke Inggris, enggak. Jadi ada emang yang nulis dalam bahasa Inggris sendiri lagi. Jadi bisa aja film yang sama film gue tulis bahasa Indonesia. 3 bulan kemudian ada yang di Hong Kong misalnya, wah film doi keren nih gitu kan, tapi ya dia nulis lagi dalam bahasa Inggris. Jadi beda, bukan diterjemahkan. Nah, itu kemudian ada namanya departemennya editorial yang menghasilkan namanya Fitzy Buzz, kami buzzing. Yang ditulis itu bukan review ya, teaser dalam bentuk teks, paling banyak cuma 4-5 paragraf, nggak lebih, pendek banget kok. Yang kemudian kami berharap dengan buzzing ini orang jadi, oh lucu kali ya, jadinya kayak gitu, usahanya di situ. Nah, dengan berjejaring resmi dengan BuzzFeed dan segala macam ini, kami menghitung secara statistik itu Fitzy terviral 1,5 juta per hari. Itu yang kemudian menjadi tools marketing toolsnya untuk si konten. Dan lagi-lagi terkait dengan sejarahnya si Derek sama Jian, mereka melakukan itu semua berdasarkan pengalaman mereka sebagai pembuat film. Nah, di awal aku kenal sama mereka, kemudian aku bekerja dengan mereka, karena mereka belum punya kontak di Indonesia. Sebenarnya udah kenal ketemu 1-2, tapi mereka belum benar-benar berkomunikasi ya dengan scene di Indonesia. Dikenalin oleh common friend, kami ngobrol dan segala macam. Dan satu hal yang aku tertarik langsung adalah konsepnya Fitzy, mereka menjadikan pembuat film atau kontennya sebagai universe-nya, jadi bukan platformnya. Jadi platform follows the content, bukan content follows the platform. Sangat mungkin kemudian platformnya Fitzy 2-3 tahun lagi berubah ketika kontennya berubah. Contoh ya, kami ada fitur web series tapi belum banyak yang bikin di Asia Tenggara. Malaysia udah ada, Indonesia masih random. Kami mudah-mudahan ya doain web seriesnya Lucky Kuswandi yang sempat diperkarakan sama ada orang DPR karena tentang LGBT. Lalu ada satu lagi yang Filipina akan masuk. Nah, ini kemudian kami udah mikirin nih, ini kalau kemudian dalam 1 tahun ke depan ada let's say 10 web series, satu web series minimal misalnya 10 episode gitu kan, berarti platformnya harus dipikirin lagi. Dia nggak bisa ditampilkan kayak sekarang ini. Kalau sekarang ini masih bisa karena jumlahnya belum banyak. Nah, itu yang disebut kemudian kami menjadikan kontennya itu sebagai universe-nya, sebagai semestanya dan seterusnya. Oke, ada lagi? Satu lagi? Ngomong? Kalau mungkin ada. Oke. Si juri ini apa yang didapat, maksudnya apa yang ada si juri ini melihat film pendek Indonesia untuk tahun ini jadi seperti apa? Aku agak bias sama ini karena aku di Indonesia ya. Enggak, ya karena aku punya cara pandang yang cukup ideologis sama film-film pendek Indonesianya gitu. Cuman kami ngeliatnya gini, dengan Fitzy juri atau enggak juri gitu kan ya film Indonesia tetap punya tempat gitu, selalu akan punya tempat. Bahwa aku mempelajari sekali bagaimana networking di Southeast Asia ya. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang aku bilang mirip secara kultur itu cuma Filipina. Konsep komunitas film di Asia Tenggara cuma ada di Filipina. Malaysia nggak punya, Thailand nggak punya, mereka cuma ada production house, personal production house gitu. Nggak ada, aku nggak pernah ngeliat ada yang namanya komunitas film. Paling banter Kinapa, paling banter. Tapi komunitas film aktif yang kita punya di Indonesia itu hanya ada di Filipina. Seperti itu. Nah, yang menarik dari Indonesia dan juga Filipina adalah karya-karya kita itu rough banget dan chaos. Kita nggak pernah tahu tahun ini kita akan dapat karya-karya yang sangat luar biasa, tahun depan mampus semua. Itu kepala programnya Kolomofero Film Festival yang ngomong sendiri. Jadi aku sempat bantu asistenin dia untuk mendapatkan film-film dari Asia Tenggara, kemudian aku fokus hanya di Indonesia. Selama 3 tahun berturut-turut selalu ada satu film Indonesia kepilih di Kolomofero Film Festival. Dan kenapa ini menjadi penting? Kolomofero Film Festival itu saat ini terbesar di dunia
dan tiap tahun mereka menerima 12.000 judul yang apply, yang submit, yang dipilih cuma 80 dari 12.000. Jadi kepilih aja itu udah menang buat aku, gitu kan. Nah, selama 3 tahun betul-betul selalu ada satu kepilih, dan kemudian 3 tahun berikutnya nggak ada sama sekali. Dan ada yang menarik adalah ada di 3 tahun ini ada yang sempat 2 film kalau nggak salah. Tapi si orang ini Lauren Kruzek itu bilang, Dim, lu bisa jelasin sama gue nggak waktu Skype meeting? Gue nonton nih film-film IKJ 3 tahun terakhir. Oke lah, mereka nggak bisa masuk tapi keren. Terus 3 tahun ini lu kasih gue lagi nggak ada yang keren. Dia jadi nggak nyambung karena film ini berasal dari institusi pendidikan, seharusnya stabil gitu loh, bukan dari komunitas film gitu kan, yang random dan segala macam. Lalu ya gue jelaskan bahwa itu adalah usaha mahasiswanya, bukan sistem pendidikannya sebenarnya gitu loh. Buat aku gitu. Nah, itu menjadi analisa yang menarik sampai kemudian dia memutuskan bikin program fokus on Southeast Asian cinema. Dikumpulin tuh Malaysia dan segala macam, dan mereka itu masih dikonsider sebagai tahun terbaik Clermont Ferrand. Karena kemudian tiba-tiba Eropa melihat Asia Tenggara menjadi the new sexy gitu di konteks film pendek. Sebelumnya ya siapa yang peduli juga gitu kan, paling Filipina, Uncle Bometins gitu lah, paling kayak gitu-gitulah gitu kan. Tiba-tiba ada film dari Indonesia yang konon katanya negara muslim terbesar gitu kan, yang begini begitu dan segala macam. Tiba-tiba muncul film kayak Lucky Kuswandi gitu kan, yang semua orang yang oke, ini ditontonin nggak publik, banyak yang nonton. Terus how the restriction, bagaimana sensor dan segala macam. Ya masyarakat sampai sekarang masih pusing sama kita gitu. Ya biarin aja sih. Ya biarin aja sih. Nah seperti itu hal yang menarik adalah ketika Fitzy bisa menjadi hub buat banyak festival internasional, ketika mereka kemudian sebenarnya belanja, mereka window shopping film-film pendek minimal dari Asia, sekarang ini melalui Fitzy. Oke, akan sangat bias karena aku kerja di Fitzy, cuman faktanya adalah banyak sekali film yang ada di Fitzy yang nggak pernah kepilih oleh festival film manapun, menjadi kepilih karena dia ditonton oleh programmernya di Fitzy. Itu fakta aja sih. Jadi sebenarnya ada argumen, gue baru bikin film, gue nggak mau online dulu karena buat festival ini. Ya dan tidak. Festival-festival yang membutuhkan keeksklusivitasan itu biasanya di kelas A. Kelas A itu bisa dihitung pakai jari: Sundance, Venice, Clermont Ferrand, Berlinale, Tampere, Rotterdam. That's it. 6 festival. Oh, Busan 7. Busan, Tokyo nggak gitu-gitu amat. Sekarang Tokyo lagi turun. 7 festival ini yang memang, wah lu kalau udah online nggak keren lagi. Nah, tapi di bawah itu, ya aku nggak bilang kelas 2 ya, tapi di bawah itulah grade-nya. Mereka faktanya malah dapat film-film bagus dari online. Programmer festival sekarang banyak hunting di Vimeo sama YouTube. Salah satu hunter YouTube paling konsisten yang pernah gue lihat adalah BW Purbanegara, yang kemudian dia akan posting, ini film keren. Itu jadi kayak library sendiri sih. Itu sih sebenarnya poin dari bagaimana digital platform sebenarnya ya beneran mendemokratisasi kesempatan untuk mengakses karya yang baik, dan itulah aimnya dari Fitzy. Kami memang bertujuan untuk menyediakan konten berkualitas bagi non festival goers audience. Itu kami anggap kami berhasil ketika, let's say di Indonesia ya, mbak-mbak atau mas-mas yang kerja di kantoran di Jalan Tamrin Sudirman kemudian pulang kerja nonton film pendek di Fitzy, itu baru sukses. Karena mereka sudah melakukan itu untuk seri Korea dan langganan. Bayarnya pakai pulsa, itu beneran. Bayarnya pakai pulsa, potong pulsa. Karena gue riset, gue sampai sempat tahu nama-nama aja. Iya, Gujong apa gitu. Itu laki apa cowok? Gambar laki apa cewek? Anyway. Oke, jadi seperti itu. Jadi udah gak ada alasan lagi buat bingung. Iya, film lo yang baru. Itu udah di link belakang. Sebenarnya gue capek-capek ngomong gitu buat.
Yang lain silahkan mengakses, paling nggak coba pulang dari sini atau mungkin setelah nonton sesi 2 nanti Iya, ada gambaran lebih. itu juga langsung klik aja masuk Fitsi, cari tahu lagi. Ada mas hari ini juga silahkan ditanya-tanyain, diwawancara, diajakin ngopi atau apa boleh ya. Yang penting kita bisa terus berkarya, bisa terus nonton, bisa terus memutar. Itu terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu di sesi kedua ya. Siap. Sesi kedua nanti dimulai jam berapa Pak Lintang? 19.15 registrasi. Nah, oke. Akan ada Sesi kedua acara semangat keren lagi, jadi mari kita tonton, banyak yang bisa kita ceritakan hari ini. Itu selamat sore, sampai jumpa di 19.15. Terima kasih.